Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1121. Jiu Qiansui. Bukankah kamu sudah mati? Zheng Rong, yang bahunya ditekan, sedikit memiringkan kepalanya dan melihat ke belakang. Orang yang menaklukkannya saat ini ternyata adalah Jiu Qiansui yang telah meninggal sebelumnya. Ini di luar dugaan. Ada noda darah di wajah Jiu Qiansui, dan dadanya juga merah. Dengan ekspresi agung di wajahnya, dia berkata dengan dingin, bagaimana saya bisa memberi Anda kejutan ini jika Anda tidak berpikir saya sudah mati? Berhentilah bicara omong kosong dan biarkan orang-orang melepaskan keluarga Bai. Jika tidak, saya akan menghancurkan Anda kepala dengan satu telapak tangan. Kali ini, itu semua adalah rencana Chen Feng. Biarkan dia memalsukan kematiannya dan mengendurkan kewaspadaan Zheng Rong. Zheng Rong bahkan lebih diharapkan untuk datang ke kuil Tianlong secara langsung. Jadi, dia dan Chen Feng berdiskusi bahwa satu orang akan menjaga satu sisi dan mengejutkan Zheng Rong. Chen Feng memakai topeng kulit manusia dan terutama bertanggung jawab atas pertikaian di Hongmen. Dan dia meninggalkan altar utama Hongmen dengan berpura-pura mati dan diam-diam datang ke kuil Tianlong. Tunggu hingga situasi berubah dan berikan pukulan fatal kepada Zheng Rong kapan saja. Dia juga bisa melindungi keluarga Bai di saat-saat kritis. Karena kuil Tianlong dijaga oleh polisi, dia mengeluarkan sedikit usaha. Agar tidak menyiagakan orang lain, mereka bahkan memilih mendaki dari puncak gunung dan turun dengan tenang. Meski banyak waktu terbuang, akhirnya saya menyusul. Akan sangat mengerikan jika seseorang masuk ke dalam lubang yang gelap. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Pergilah ke jalan rahasia dan carikan untukku. Kamu harus menemukan segel kekaisaran. Jika Suli Guo membawa orang, kita akan dikutuk. Pada saat ini, Zheng Rong menunjukkan bahwa dia lebih baik mati daripada menyerah. Zheng Ziji dan yang lainnya tertegun di tempat, dan tidak ada yang memasuki jalan rahasia. Bagaimanapun, Zheng Rong adalah ayah dan kakek mereka, tulang punggung keluarga Zheng. Sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya, dan mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Zheng Rong. Sulit bagimu untuk mencapai hal-hal besar, sulit untuk mencapai hal-hal besar. Teriak Zheng Rong geram, ia sungguh kecewa dengan kinerja anak cucunya. Sekarang segel kaisar lebih penting baginya daripada nyawanya. Zheng Ziji berkata, ayah, jalan rahasia telah dibuka, dan dipastikan bahwa segel kaisar ada di dalamnya. Bahkan jika Suli Guo datang, itu tidak akan mempengaruhi pencarian segel kaisar nanti. Saya tidak percaya bahwa Suli Guo, seekor rubah halus, akan menyinggung kaisar. Klan Kaisar Surga, menghalangi pencarian segel kaisar. Menurut pendapatnya, selama dia memastikan bahwa segel kaisar ada di gua yang gelap, dia tidak perlu khawatir. Tidak peduli siapa yang datang, selama ada inspirasi untuk menyampaikan berita tersebut kepada Kaisar Surga, hanya masalah waktu untuk menemukan segel kaisar. Sedangkan untuk keluarga Zheng, mereka pasti masih memiliki kelebihan. Pahala membuat Kaisar Surga dibenarkan sudah cukup sebanding dengan kematian Xuan Hong. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak variabel yang ada. Tidak peduli seberapa yakinnya kita, selama kita tidak melihat segel kaisar muncul dengan mata kepala sendiri, akan selalu ada bahaya yang tersembunyi. Zheng Rong masih meraung, dan dia samar-samar merasa bahwa Suli Guo pasti telah menangkapnya jika dia datang. Jika kita tidak memasuki jalan rahasia sekarang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Jika jalan rahasia diblokir lagi, Anda harus menunggu 8 hari. Dan dalam 8 hari ini, Suli Guo mungkin sudah lama bisa membunuh seluruh keluarga Zheng. Saat itu, Kaisar Surga terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Bagaimanapun, berita dari segel kaisar menegaskan bahwa tidak masalah apakah keluarga Zheng hidup atau mati. Oleh karena itu, baik keluarga Zheng menemukan segel kekaisaran dan benar-benar memegang pencapaian besar ini di tangan mereka. Baik segel kaisar dan keluarga Zheng harus terikat bersama. Jika tidak, keluarga Zheng mungkin berada dalam kondisi kematian hari ini. Amitabha. Saat kebuntuan, kepala biara Juekong tiba-tiba melompat. Datanglah ke dinding dan putar batu Buddha di dinding dengan tangan Anda. Disinilah tepatnya letak jalan rahasia di Gua Leiyin. Ia hanya dapat berputar ketika jalan rahasia terbuka, tetapi tidak ada yang dapat berputar ketika jalan rahasia ditutup. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh dia dan Pangeran Jin. Dengan suara, klik jalan rahasia ditutup.
Yang terdengar hanya suara batu-batu besar yang berjatuhan, diiringi suara air mengalir. Adegan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Setelah berjuang lama, Jue Kong akhirnya memutuskan. Dasar biksu tua sialan, aku benar-benar ingin membunuhmu. Zheng Rong meraung sekuat tenaga, hatinya dipenuhi keputusasaan. Sekarang meskipun saya ingin mencari segel kaisar, saya tidak punya kesempatan. Ling yang melepaskan Bai Xing, dan jalan rahasia ditutup. Tidak ada gunanya menahan Bai Xing lagi. Selain itu, dia tidak ingin menyakiti siapapun di keluarga Bai. Jiu Qiansui juga melepaskan Zheng Rong dan melangkah maju untuk melepaskan ikatan Bai Qi dan Bai Sheng. Sepanjang keseluruhan proses, tidak ada yang berani melangkah maju dan menghentikannya. Jiu Qiansui sangat marah saat melihat Bai Sheng yang telinganya terpotong dan separuh wajahnya berlumuran darah. Saya mendengar bahwa Jiu Qiansui adalah orang yang paling kuat di kerajaan naga. Dia tak tertandingi di dunia dengan nyanyian naga emasnya yang mendominasi, seni bela diri tradisional. Saya mengaguminya dan sangat tertarik untuk bersaing dengan Jiu Qiansui untuk melihatnya. Saat ini, saya selalu merasa sedikit dingin dan sombong, tetapi senyuman muncul di wajah saya. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di tubuh Jiu Qiansui. Untuk orang seperti itu, dia sangat ingin bersaing. Jiu Qiansui sedikit marah dan tidak punya cara untuk melepaskannya. Ketika dia mendengar tantangan Ling Yang, dia langsung berkata, karena kamu membantu Zheng Rong, kamu adalah musuhku. Aku tidak keberatan membunuhmu. Tiba-tiba, Gua Leiyin itu penuh energi, mematikan. Ada dua aura menakutkan yang bertabrakan dengan sengit. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba, mereka bergegas maju bersama. Saya melihat Jiu Qiansui mengepalkan tinjunya dan menyerang dengan cara yang mendominasi, dan suara auman naga bergema di tubuhnya. Ling yang tidak ragu-ragu untuk menyerah. Dia memadatkan perlindungan energi yang menakutkan dan bergegas mendekat dengan tinjunya. Boom! Tinjunya bertabrakan. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang. Seluruh Gua Leiyin terasa seperti akan runtuh karena tabrakan dua pengawal Qi. Batu-batu berjatuhan dan patung Buddha bergoyang. Kekuatan bertarung yang menakutkan dari kedua orang tersebut membuat seluruh gua tidak mampu menahannya. Semarak sekali. Saat ini, sekelompok besar orang tiba di depan Gua Leiyin. Jiu Qiansui dan Ling yang menghentikan tangan mereka dan masing-masing mundur dua langkah. Kali ini tabrakannya seri. Ling yang tersenyum lebih intens, tetapi Jiu Qiansui mengerutkan kening dalam-dalam. Zheng Rong melihat keluar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Su Liguo, Qin De, Hua Muzu, kalian bertiga benar-benar muncul di sini pada waktu yang sama. Itu benar-benar mengejutkanku. Sepertinya itu adalah ulah binatang kecil itu, Chen Feng lagi. Su Jing mendukung Su Liguo, Wu Wenliang mengikuti Qin De, dan Hua Muzu membawa putra kesayangannya, Hua Qianming. Chen Feng tidak memiliki wajah sebesar itu. Su Liguo berkata, dalam kasus misi kuil Tianlong, 4 penjaga dari Departemen Perang tewas. Hari ini, saya di sini untuk mencari keadilan bagi mereka. Chen Feng meminta putrinya untuk memimpin. Dia mengatakan bahwa pembunuhnya telah ditemukan. Cucu perempuannya bahkan menyarankan dia untuk datang sendiri hari ini untuk memberikan kesaksian. Dalam hidupnya, dia jarang mempercayai orang lain. Kali ini, demi cucu perempuan saya dan calon cucu ipar saya cukup memberinya wajah. Qin De menegakkan wajahnya dan berkata dengan sangat serius, alasan mengapa saya datang ke sini sangat sederhana. Kasus misi kuil Tianlong pada awalnya bertanggung jawab atas kompleks No. 6 saya. Tidak hanya itu, saya juga ingin mengetahui pelaku di balik dua geng tikus tanah. Hari itu, Chen Feng menemukan bahwa nama di foto telah diubah, dan memberitahunya dengan tenang, dan memintanya untuk tidak memperingatkan orang lain sebelum pertempuran terakhir di Hongmen. Sekarang pertarungan terakhir Hongmen telah berakhir, sekarang saatnya menyelesaikan masalah dengan Zheng Rong. Dua tikus tanah telah membuat malu komplek No. 6. Selain itu, dia juga datang untuk mendengarkan Chen Feng menyelesaikan kasus tersebut. Hua Muzu tersenyum canggung dan berkata dengan lugas, bagi saya, bukan apa-apa, saya hanya penonton. Bab 1122. Sekarang segel kaisar belum ditemukan, jalan rahasia di Gua Leiyin juga ditutup. Selain itu, Departemen Perang, Kompleks No. 6, dan Departemen Luar Negeri telah bergabung untuk mengepungnya. Bagi Zheng Rong, dia sudah terkepung dari semua sisi. Dia mencibir dan berkata, meskipun situasi saat ini tampaknya buruk bagiku, aku, Zheng Rong, masih salah satu bos teratas di kerajaan naga.
Jika aku harus mengatakan bahwa statusku bahkan tidak lebih buruk daripada kalian bertiga. Selain itu, saya Zheng Rong. Kalian bertiga bahkan tahu bahwa kekuatan di belakangku adalah klan kekaisaran. Jadi, saya ingin menasihati Anda, yang terbaik adalah berpikir jernih tentang apa yang Anda lakukan, jika tidak, saya pasti akan melakukannya membuatmu menyesal. Dia belum kalah, selama dia jika ketiga orang ini tidak bisa membunuhnya, dia akan meledakkan gunung belakang kuil Tianlong dan mendapatkan segel kekaisaran. Kebenarannya masih sama, saat itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Dan jika dia masih di sini, sistem yang didirikan oleh keluarga Zheng di kerajaan naga tidak akan runtuh. 138 kader elit binaan keluarga Zheng itu akan selalu mengepung keluarga Zheng. Fermentasi kekuatan ini pada akhirnya akan membawa kekuatan keluarga Zheng ke tingkat yang lebih tinggi. Dia ingin membuat keluarga Zheng menjadi sangat kuat di kerajaan naga. Jadi sekarang, dia tidak boleh jatuh. Su Liguo berkata dengan sangat tenang, Tuan Zheng, kami bertiga bukan anak-anak. Kami secara alami tahu apa yang kami lakukan. Anda tidak perlu mengingatkan kami. Masalahnya sudah selesai. Kami bertiga bisa datang. Apa yang masih belum kamu mengerti? Terus terang, atasan berencana untuk menyentuhmu. Keluarga Zhengmu telah melakukan banyak hal selama bertahun-tahun, dan atasan tidak bisa lagi toleran padamu. Tentu saja, atasan tidak akan menjelaskan apa yang diminta oleh mereka bertiga. Namun pada level ini, petunjuk adalah sebuah perintah. Dia sangat jelas bahwa atasan ingin mengambil alih kekuasaan keluarga Zheng. Ini juga salah satu alasan mengapa dia berjanji kepada cucunya untuk menangani Zheng Rong secara pribadi kali ini. Karena saya memiliki keyakinan penuh. Bos. Zheng Rong mencibir dan berkata dengan tatapan tegas, jangan gunakan bos untuk menekan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, temukan cara untuk menghukum saya. Jika Anda ingin menjatuhkan saya tidak sesederhana itu. Selama saya tidak jatuh, kita tunggu dan lihat saja. Tampaknya Tuan Zheng sangat yakin dengan posisinya. Pada saat ini, mata Qin De tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan agak dingin, tetapi Tuan Zheng, jangan lupa, bahkan pada level Anda, Kompleks Nol. 6 kami telah menangani 3 dari mereka, dan salah satu dari mereka langsung dijatuhi hukuman mati di Kompleks Nol. 6. Keluarga Zhengmu. Seseorang menanam tikus tanah di Kompleks Nol. 6 milikku. Terakhir kali aku berurusan dengan Chen Feng, cucumu Zheng Ting sangat marah hingga dia menembak dan melukai Pangeran Jin di depanku. Dilihat dari kelakuan keluarga Zheng, saya sepenuhnya menolak untuk melepaskan Anda. Itu adalah pandangan saya. Saya telah menanggung hal-hal ini sejak lama. Hari ini saya dapat membawa Anda ke Kompleks 0. 6 dan mengunci Anda di Gedung 0. 9. Anda bisa coba lihat apakah kamu masih bisa keluar. Terakhir kali saat berhadapan dengan Chen Feng, sebuah insiden film terjadi. Kali ini ketika Chen Feng sedang menyelidiki kasus misi kuil Tianlong, insiden pertukaran foto lainnya terjadi. Satu demi satu, dia tidak tahan lagi. Saya masih waspada sebelumnya, tetapi sekarang saya mendapat instruksi dari atas, saya dapat menyerang Zheng Rong tanpa rasa takut. Gedung 0. 9. Kamu. Wajah Zheng Rong tiba-tiba berubah menjadi hijau dan dia terdiam. Tahukah Anda, Gedung 0. 9 adalah makam para petinggi dalam legenda Kompleks 0. 6. Sekali Anda masuk, Anda tidak bisa keluar. Qin De sebenarnya pindah dari Gedung 9, yang membuatnya merasakan tekanan tak terlihat. Zheng Rong, bukannya kamu tidak mau meminta maaf? Sudah waktunya. Kamu harus pergi ke neraka dan meminta maaf kepada Tuan Yan. Hua Muzu juga menatapnya dan berkata dengan nada dingin. Setelah menyembunyikannya selama bertahun-tahun, akhirnya saya tidak perlu menahannya lagi. Diam. Tidak dapat mengalahkan Qin De, Zheng Rong langsung melampiaskan kemarahannya pada Hua Muzu. Matanya dingin dan dia berteriak dengan marah, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memberi saya pelajaran? Anda hanyalah salah satu pengikut saya selama ini. Saya sekarang tahu bahwa Andalah yang diam-diam berkomunikasi dengan Tuan Yan selama 7 pertemuan orang 3 tahun lalu. Hasil pemungutan suara dari pertemuan 7 orang selalu menjadi misteri. Sekarang yang pasti Hua Muzulah yang diam-diam berkomunikasi dengan Tuan Yan saat itu. Benda tua ini telah menyembunyikannya cukup dalam selama bertahun-tahun sehingga dia tidak pernah bisa membedakannya. Komunikasi rahasia. Hua Muzu juga sedikit marah, alisnya berkedut, saya awalnya milik Tuan Yan, dan saya mengagumi karakter jujur Tuan Yan. Apa salahnya membantu Tuan Yan? Lihat dirimu lagi, dasar anak kecil tercela.
Bagaimana seseorang bisa mencapai posisinya saat ini jika dia tidak menyebalkan bagi klan kekaisaran dan menyakiti orang dimanapun? Juga, meskipun Chen Feng melakukan terlalu banyak dalam insiden darah surgawi saat itu, di balik kejadian ini, apa yang tersembunyi, menurutku tidak sesederhana itu. Apakah kamu, orang tercela, membantu di belakang layar? Insiden darah langit saat itu rumit dan luas jangkauannya. Atasan sengaja menekannya, dan berakhir dengan Chen Feng dibawa ke mahkamah internasional. Namun, penyebab spesifik dan jalannya insiden tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Tapi lelaki tua Zheng Rong ini jelas memainkan peran penting di dalamnya. Zheng Rong mencibir dan berkata, "Hua Musu, kamu tidak melihatnya. Kamu selalu sangat pemalu, tetapi sekarang kamu berani bertanya tentang insiden Tianshui. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa insiden Tianshui direncanakan oleh Kekaisaran Klan. Kamu harus memeriksanya. Kamu tidak perlu memprovokasiku di sini." Hua Musu berkata dengan sangat tenang, "Aku tahu berapa beratku di Hua Musu. Aku tidak memiliki kemampuan untuk melawan klan Kekaisaran, saya juga tidak punya niat, tetapi seseorang punya. Orang ini adalah Chen Feng. Sejujurnya, saya memiliki keyakinan penuh pada Chen Feng. Peralatan komunikasi Anda tidak memiliki sinyal. Berita dari forum umum Hongmen mungkin masih ada, saya tidak tahu. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa Hongmen telah disatukan dan ditaklukkan oleh pasukan Chen Feng. Dan Zheng Chaolin sudah mati, dan ke-8 pembunuh keluarga Zheng telah dibunuh. Sandera tersembunyi. Pangeran Jin dan Putri Yue juga ditundukkan. Dikatakan bahwa Guoni dialah pembunuh yang membunuh 4 penjaga. Chen Feng akan segera datang, dan kebenaran masalah ini akan terungkap. Kematianmu telah tiba. Setelah mendengar kata-kata Hua Musu, wajah Zheng Rong tiba-tiba menjadi gelap, dan matanya dipenuhi kebencian. Putra dan cucunya terkejut. Kakak ketiga, apakah dia sudah mati? Zheng Ziji tidak dapat mempercayainya. Keluarga Zheng telah tumbuh begitu kuat selama bertahun-tahun sehingga mereka tidak menganggap serius siapapun, dan tidak ada yang berani menjadi musuh keluarga Zheng. Dalam situasi seperti ini, saudara laki-laki saya sebenarnya terbunuh. Kesenjangan seperti itu membuatnya sedih sekaligus marah, tapi juga tidak bisa diterima. Chen Feng, binatang buas ini, aku pasti akan membunuhnya. Zheng Nuting, yang pernah mengambil pedang itu, mengayunkannya dengan marah. Langsung masukkan pedang putih itu ke dinding untuk melampiaskan amarahnya. Hanya karena kamu pecundang, kamu ingin membunuhku. Tapi pada saat ini, suara menakutkan datang dari luar. Bab 1123. Di bawah tatapan semua orang, Chen Feng menyipitkan matanya dan berjalan masuk dengan angkuh. Momentumnya yang santai serta tatapan mata yang tajam dan malas langsung mengejutkan seluruh penonton. Temperamen manusia terkadang mudah marah. Dan sekarang Chen Feng pasti memiliki kekuatan yang mendominasi untuk mengintimidasi semua orang. Ini adalah peristiwa hidup dan mati, dialami dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Meskipun orang lain ingin belajar, mereka tidak bisa. Kalian tidak tahu kalau untuk bisa datang lebih awal, saya menggunakan semua skill yang saya punya saat balapan dengan Sumacher. Kecepatan sejauh 200 yard di sepanjang jalan sungguh mengasyikkan. Dengan senyum menyenangkan di wajahnya, Chen Feng melihat sekeliling. Ini tentu saja merupakan suatu kebanggaan. Tapi untuk datang lebih awal, saya berkendara sangat cepat. Dan begitu sampai di Kuil Tianlong, dia meninggalkan teman-temannya dan menemukan jalan pintas untuk mendaki gunung dengan tangan kosong. Aku hanya takut jika aku terlambat, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Kini tampaknya situasinya sudah stabil. Chen Feng. Zheng Rong adalah orang pertama yang mengertakkan gigi saat melihat Chen Feng. Dalam hidup ini, saya tidak pernah begitu membenci seseorang. Dan anggota keluarga Zheng lainnya juga diliputi amarah. Terutama Zheng Nuting yang langsung menghunus pedang putihnya dengan niat membunuh. Oke Chen Feng, berhenti bicara omong kosong. Anda setuju bahwa hari ini kami akan menyelesaikan kasus misi Kuil Tianlong, dan kami akan membantu Anda bersama-sama mengepung Zheng Rong. Karena Anda sekarang kami sudah di sini, mari ungkapkan kebenaran tentang kasusnya. Desak Suli Guo, sekarang dia harus segera meraih pegangan Zheng Rong dan membunuh Zheng Rong. Bagaimanapun, klan Kekaisaran terlibat di belakang Zheng Rong. Jika klan Kekaisaran mengambil tindakan, akan ada masalah. Kita harus bertarung dengan cepat sekarang. Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba melihat sekilas Bai Sheng, yang berdiri di samping, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang. Dia memfokuskan matanya dan berjalan mendekat.
Baru kemudian dia melihat separuh wajah Bai Seng berlumuran darah di sisi lainnya. Kemarahannya langsung melonjak ke langit. Kakek Bai Seng, siapa yang memotong telingamu? Mata Chen Feng penuh amarah, tapi dia bertanya pada Bai Seng dengan lembut. Bai Seng melirik Zheng Nuting tanpa sadar, tetapi berkata, kamu urus hal-hal penting dulu, aku tidak peduli, jangan khawatir. Dia juga tahu bahwa waktu itu penting sekarang. Oleh karena itu, dia tidak ingin mengganggu Chen Feng karena dirinya sendiri. Chen Feng sangat memperhatikan tatapan Bai Seng, dia berbalik dan mengikuti pandangan Bai Seng, dan segera mengunci matanya pada Zheng Nuting. Zheng Nuting juga seorang lelaki lurus. Dia memegang pisau putih di depannya dan berkata dengan nada mengejek, aku memotong telinganya, dan aku menggunakan pedangmu sendiri. Dia hanya ingin memprovokasi Chen Feng, karena dia suka melihat Chen Feng marah. Kalau begitu kamu, mati saja. Tiba-tiba, semburan auman naga datang dari tubuh Chen Feng. Dalam sekejap, aura gelap dan menyeramkan menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, dia menjadi orang yang benar-benar berbeda. Baik dan jahat, baik dewa maupun setan. Tubuhnya berkedip begitu cepat hingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Aura pembunuh yang ekstrim ditekan dan menakutkan. Ini, Zheng Nuting yang masih sedikit dingin dan sombong, mengubah wajahnya secara drastis. Rasa tertekan yang ekstrim menindasnya, membuatnya sulit bernapas. Dan setetes keringat dingin mengalir dari tengah alisnya. Dia putus asa. Ini adalah momen menakutkan yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Pada saat inilah saya menyadari bahwa kesenjangan antara saya dan Chen Feng begitu besar. Cakar naga. Saat dia mendekati Zheng Nuting, tangan kanan Chen Feng berubah menjadi cakar dan terbang menjauh. Zheng Nuting secara naluriah memegang pisau di tangan kirinya dan menebas secara horizontal. Kamu ingin membunuhku dengan pisauku? Konyol sekali. Chen Feng melotot, memutar tangan kanannya, dan langsung meraih pergelangan tangan kiri Zheng Nuting. Dia mematahkannya dengan keras, dan dengan klik pergelangan tangan Zheng Nuting patah. Ah! Zheng Nuting berteriak kesakitan. Tangan kirinya kehilangan kekuatan dan melepaskan pedang putihnya. Bila putih itu jatuh dan ditangkap oleh tangan kiri Chen Feng. Terdengar suara, klik. Saya melihat Chen Feng dengan kasar mengangkat tangan kirinya, dan cahaya putih dari pedang putih itu menyala. Bila bermata putih itu lewat tepat di bawah ketiak lengan kiri Zheng Nuting. Bila putih itu tampak lebih tajam di tangan Chen Feng. Dengan satu pukulan, seluruh lengan Zheng Nuting terpotong. Darah muncrat, menutupi lempengan batu. Tulisan suci di lempengan batu itu langsung ternoda darah. Ah! Zheng Nuting berteriak lagi, kesakitan. Namun Chen Feng masih memiliki niat membunuh, dan melemparkan lengan Zheng Nuting ke kaki Zheng Rong. Zheng Rong kaget dan memandangi lengan cucunya dengan heran. Namun Chen Feng tidak menyerah, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencekik leher Zheng Nuting. Dengan satu kekuatan, Zheng Nuting yang besar itu terangkat. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga semua orang tercengang. Kekuatan tempur Chen Feng yang menakutkan dan metode yang kejam membuat semua orang merasa sedikit takut. Nying, cucu, Zheng Ziji dan Zheng Rong benar-benar panik. Sebagai ayah Zheng Nuting, Zheng Ziji tanpa sadar bergegas menuju Chen Feng. Keluar dari sini. Tetapi pada saat ini, Chen Feng berbalik. Mata merah darahnya sangat menakutkan. Teriakan keras sangat mengejutkan. Tiba-tiba, Zheng Ziji terpaksa tinggal di tempatnya berada. Zheng Ziji gemetar, Chen Feng di depannya tampak seperti setan. Meskipun saya sangat ingin menyelamatkan anak saya tidak bisa mengambil langkah maju. Secara logika, kamu sudah mati. Hanya saja kamu terlibat dalam kasus misi kuil Tianlong. Aku akan membiarkanmu hidup untuk sementara waktu. Setelah mencekik Zheng Nuting hingga hampir mati, Crazy Chen mengambil Zheng Nuting lemparkan ke tanah. Zheng Nuting terbaring di tanah, wajahnya pucat. Lengan kirinya masih mengeluarkan darah akibat patah. Chen Feng berkata kepada Su Liguo dan yang lainnya, panggil dokter dan kirim kakek Bai Seng ke rumah sakit untuk merawat telinganya. Su Liguo mengangguk dan mengedipkan mata pada Su Jing. Pada saat ini, Chen Feng dan bahkan Su Jing, seorang wanita yang sombong, merasa takut. Dia dengan cepat berbalik dan meninggalkan Gua Leiyin. Zheng Rong, yang panik, berteriak pada Chen Feng, Chen Feng, apakah kamu benar-benar melanggar hukum? Hubungi dokter dan kirim Nuting ke rumah sakit. Saya hanya melanggar hukum. Chen Feng berbalik dan melotot, Zheng Rong, kamu anjing tua, hari ini adalah hari kematianmu, dan kamu masih ingin mengirim Zheng Nuting ke rumah sakit. Bermimpilah. Hati Zheng Rong bergetar,
dan dia sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Chen Feng. Memalingkan matanya, dia berteriak kepada Su Liguo dan yang lainnya, Chen Feng orang gila, apakah kalian bertiga juga gila? Apakah ada cara untuk menyakiti orang tanpa hukum? Su Liguo tampak acuh tak acuh, dan Qin De juga tidak bergerak. Hua Muzu melangkah lebih jauh, dengan cibiran sinis. Crazy Chen memang gila, tapi ini adalah perjuangan hidup dan mati, bukan tempat untuk bersimpati. Chen Feng bahkan membunuh Zheng Chaolin dan sudah hancur. Tidak masalah jika Zheng Nuting terluka saat ini. Kalian. Pada saat ini, Zheng Rong sangat merasakan dinginnya hatinya karena dia telah mencapai titik terendah. Bab 1124. Chen Feng yang mendominasi mengejutkan seluruh penonton. Bahkan Ling Yang yang arogan mengagumi Chen Feng tanpa henti. Bahkan menimbulkan minat yang kuat. Chen Feng sangat mendominasi sekali. Dia cukup gila. Pantas saja dia bisa menimbulkan masalah. Ling Yang mengangkat tangannya ke belakang punggung dan tidak bisa tidak mengaguminya. Mendengar ini, Chen Feng berbalik dan melihat ke atas. Siapa kamu? Setelah melihat sekeliling, dia bertanya dengan dingin. Dia tahu bahwa pria ini adalah master tersembunyi. Dilihat dari ketenangan dan ketenangannya saja, dia bukanlah orang biasa. Namaku Ling Yang, aku adalah 5 kekuatan tempur terhebat dari klan kekaisaran, dan aku dikenal sebagai pelindung kaisar. Ling Yang memperkenalkan dirinya dengan ekspresi bangga. Chen Feng mencibir dan berkata, Kaisar pelindung. Tampaknya orang-orang klan kekaisaran terlalu malas untuk menyembunyikan diri mereka sekarang. Tapi mengapa kamu ada di sini? Aku tidak mengundangmu. Oh, sepertinya Zheng Rong mengundangmu ke sini, apakah itu berarti kamu musuhku? Saya tidak diundang oleh Zheng Rong, tetapi dikirim oleh Kaisar Surga untuk membantu Zheng Rong menemukan hal yang sangat penting, segel Kaisar. Zheng Rong tidak dapat mengundang saya. Menghadapi Chen Feng, Ling yang sangat lugas dan tidak menyembunyikan apapun. Jika kamu ingin mengambil tindakan nanti, aku akan bersamamu kapan saja. Kata Chen Feng santai, mengetahui dengan jelas di dalam hatinya bahwa Ling yang ini tidak berada di bawah kendali Zheng Rong. Dan orang ini sepertinya tidak memusuhi dia. Oleh karena itu, dia tidak berniat membuat marah orang tersebut. Dan ia mendapat pesan penting dari kata-kata Ling yang tersebut. Itulah yang mengganggunya apa yang dicari Zheng Rong di kuil Tianlong. Itu adalah segel kekaisaran. Chen Feng, lebih baik selesaikan kasus ini dengan cepat, agar tidak mengalami malam yang panjang dan mimpi buruk. Qin De dengan cepat mengingatkan Chen Feng karena pembalasan Bai Sheng telah tertunda beberapa waktu. Yang paling penting sekarang adalah menghukum Zheng Rong atas kejahatannya, dan kemudian dia, Su Liguo dan Hua Muzu akan menekan atasannya dan menempatkan Zheng Rong dan keluarga Zheng dalam keadaan kehancuran abadi. Begitu dia selesai berbicara, Su Jing membawa 2 orang masuk dan membantu Bai Sheng keluar. Pada saat yang sama, Jin Yu memimpin yang lain untuk mengikat Guo Ni yang terluka parah dan membawanya ke Gua Leiyin. Ekspresi Zheng Rong berubah saat melihat Guo Ni. Orang ini terlalu mematikan baginya. Oke, semuanya ada di sini. Mari kita jawab 2 kasus sekarang. Kasus pertama adalah kasus misi kuil Tianlong. Begitu Chen Feng berbicara, beberapa orang tercengang oleh kata-kata Chen Feng. Apa yang diselidiki Chen Feng adalah kasus misi kuil Tianlong. Bagaimana menurut Anda ada 2 kasus? Meskipun semua orang memiliki keraguan dalam pikiran mereka, tidak ada yang menyela Chen Feng. Chen Feng menceritakan, setahun yang lalu, Zheng Rong berkolusi dengan Raja Negara F dan meminta Raja Negara F untuk mengirim misi yang dipimpin oleh seorang pangeran ke Kerajaan Naga untuk pertukaran Buddhis. Tujuan sebenarnya adalah untuk merebut segel kekaisaran tersembunyi di kuil Tianlong. Di antara misi 8 orang, Zheng Rong bahkan mengatur 4 anggota kelompok tentara bayaran untuk berbaur, sehingga mereka dapat menyerang segel kaisar kapan saja ketika mereka memasuki kuil Tianlong. Su Jing bertanya dengan bingung, keluarga Zheng sendiri telah mengembangkan banyak kekuatan tempur tingkat tinggi. Mengapa mereka tidak menggunakan orang-orang mereka sendiri untuk bergabung dalam misi, tetapi bersusah payah merekrut kelompok tentara bayaran? Sungguh konyol. Setelah mendengar apa yang ditanyakan Su Jing, Chen Feng terdiam. Tapi Su Jing tidak menyadari ada yang salah dengan pertanyaannya. Su Liguo menghela nafas dan berkata, jangan pernah memikirkannya. Para pembunuh yang dilatih oleh keluarga Zheng semuanya memiliki wajah dari kerajaan naga. Dan negara F adalah negara asing, dan orang-orang di sana terlihat sangat berbeda dari orang-orang dari kerajaan naga. Jika orang-orang dari kerajaan naga ikut serta dalam misi, grup, bukankah mungkin orang bodoh pun melihat orang-orang ini berpura-pura? Setelah kakeknya mengatakan ini,
Su Jing tiba-tiba menyadari. Dia semakin tersipu karena dia benar-benar menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Itulah yang dikatakan Tuan Su. Chen Feng menyipitkan matanya dan mengangguk, itu hanya untuk membiarkan si pembunuh menyelinap ke dalam misi, jadi keluarga Zheng menyewa kelompok tentara bayaran asing. Dalam hal ini, Lievert dari kelompok tentara bayaran, telah mengaku selama interogasi. Ya. Qin De mengangguk dan berkata, pengakuan Lievert dan video interogasi semuanya tersedia di halaman 6. Dia telah mengakui bahwa mereka semua adalah anggota kelompok tentara bayaran dan merupakan utusan. Zheng Rong membela diri, Anda yang mengatur ini. Saya tidak tahu kelompok tentara bayaran macam apa orang-orang itu. Ini semua disebabkan oleh negara F dan tidak ada hubungannya dengan saya. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa yang dikatakan Chen Feng, dia menolak untuk mengakuinya dan mengesampingkannya. Selama Chen Feng tidak bisa memberikan bukti yang fatal, dia tidak takut. Tidak ada gunanya berdebat. Chen Feng mencibir, saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi terlebih dahulu. Adapun buktinya, saya akan mengeluarkannya terakhir. Ketika misinya berada di kuil Tianlong hari itu, mereka mungkin tidak berada di sana. Bisa melakukan apa saja, jadi Zheng Rong memerintahkan keempat anggota kelompok tentara bayaran Kuangsha pergi ke kuil Tianlong untuk mencari segel kaisar lagi di malam hari. Dan mereka mengirim Nanshan Guoni dan pembunuh lain dengan pedang kera untuk mengikuti di belakang kelompok tentara bayaran dan urus mereka secara diam-diam. Tanpa diduga, kali ini negara ini sangat mementingkan misi negara sub-F. Selain pengawalan resmi, negara itu juga menunjuk Departemen Perang dan mengirimkan tentara pengawal untuk melindungi secara diam-diam keamanan misi. Ketika kelompok tentara bayaran Kuangsha diam-diam meninggalkan hotel untuk pergi ke kuil Tianlong, mereka ditemukan oleh 4 pengawal, yang mengikuti mereka dan melindungi mereka secara diam-diam. Dan Guoni, yang diam-diam menjaga kelompok tentara bayaran Kuangsha, dan yang lainnya pembunuh mengetahui keberadaan 4 pengawal dan khawatir identitas dan tujuan kelompok tentara bayaran Kuangsha akan terungkap. Kedua orang ini menjadi gila dan membunuh 4 pengawal. Setelah mendengar ini, Su Liguo sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak menyangka keempat pengawal setianya mati karena alasan seperti itu. Itu benar-benar membuatnya tertekan dan marah. Chen Feng melanjutkan, Guo Niren ada di sini sekarang. Dia adalah petarung tingkat master yang menggunakan pedang kera dan mahir dalam kungfu geser. Dia adalah mata-mata Zheng Rong di Istana Pangeran Jin. Jika demikian, kamu dapat mengambil pisaunya dan membandingkannya dengan luka keempat prajurit penjaga. Tentu saja, menginterogasinya adalah cara tercepat. Guoni, yang terluka parah, sudah frustrasi. Dia tampak sedih dan mengangguk, ya, saya membunuh keempat penjaga. Saya hanya ingin kematian cepat. Su Liguo tampak jelek dan bertanya dengan dingin, katakan padaku, siapa pembunuh lainnya? Pada saat ini, Zheng Rong menjadi cemas. Dia berteriak dengan marah pada Guoni, Guoni, kamu dan aku tidak saling kenal, jadi berhentilah bicara omong kosong. Tuan Zheng, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Guoni berkata dengan lemah, pembunuh lainnya tidak lain adalah Zheng Nuting. Selain menjadi hantu batin Istana Pangeran Jin, saya juga Master Zheng Nuting. Zheng Nuting belajar pisau geser dari saya. Hari itu, untuk pertarungan sebenarnya, kami mengikuti Kuangsha kelompok tentara bayaran bersama-sama. Tetapi kami menemukan pengawal yang diam-diam melindungi kelompok tentara bayaran Kuangsha. Kami berdua mengambil tindakan bersama. Saya membunuh 2 orang dan Zheng Nuting membunuh 2 orang. Dan mereka meninggalkan jejak di tubuh pengawal masing-masing. Pola kalajengking yang melambangkan pedang kera. Kamu, Zheng Rong sangat marah. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Guoni bisa mengatakan yang sebenarnya tanpa syarat apapun. Dia tidak tahu bahwa Guoni benar-benar berkecil hati karena ketakutannya terhadap Chen Feng. Bab 1125. Dasar bajingan. Misteri seputar kematian keempat kombatan telah terungkap. Su Liguo tidak tahan lagi dan berteriak marah pada Guoni dan Zheng Ting. Prajurit nasional adalah pejuang hebat yang melindungi negara ini. Itu harus menjadi eksistensi yang paling dihormati oleh semua orang di Kerajaan Naga. Orang-orang di keluarga Zheng benar-benar gila, mereka benar-benar binatang buas, dan mereka benar-benar membunuh 4 penjaga. Kali ini, dia dan keluarga Zheng akan bertarung sampai mati. Chen Feng terus menceritakan, setelah kelompok tentara bayaran Kuangsha menyelinap ke kuil Tianlong, mereka bertemu dengan Biksu Jiechi. Biksu Jiechi mengetahui bahwa keempat orang asing ini datang untuk merebut segel kekaisaran, jadi dia dan Kuangsha bertemu dengan Biksu Jiechi. Kelompok tentara bayaran Kuangsha berjuang keras.
Kekuatan Biksu Jiechi luar biasa. Dia membunuh 3 orang dari kelompok tentara bayaran Kuangsha. Hanya Liefert yang lolos, dan ketika dia mengejar Liefert, Guoni, yang mengawal para prajurit, juga datang dan menyelamatkan Liefert di tangan Biksu Jiechi. Sebuah penyimpangan di sini, karena Biksu Jiechi membunuh penjahat dari kelompok tentara bayaran, jadi dia menangani kasus ini setelahnya. Pada saat itu, saya juga berharap Tuan Su dan Tuan Qin akan berbelas kasihan dan tidak mengejar pembunuhan Biksu Jiechi. Bai Xing, yang duduk di dekat dinding, merasa bersyukur. Meskipun Chen Feng mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pembunuh, dia juga membantunya membalikkan masalah tersebut. Zheng Rong mencibir dan mendengus dingin. Pada saat ini, Qin De berkata, orang-orang yang dibunuh oleh Biksu Jiechi semuanya adalah orang jahat, dan mereka tidak salah. Kami akan menyelamatkannya. Setelah mendengar ini, Chen Feng merasa lebih nyaman. Dia terus menceritakan, ini pada dasarnya adalah keseluruhan cerita dari kasus misi kuil Tianlong, dan Liefert, yang diselamatkan, disembunyikan oleh keluarga Zheng. Belum lama ini, keluarga Zheng dan Istana Jin mengalami banyak konflik, dan mereka mendambakan Zheng Rong, yang memiliki hati abadi terhadap segel kaisar, membuat keributan lagi tentang Liefert. Karena Guoni secara tidak sengaja mengetahui bahwa 3 anggota kelompok tentara bayaran Kuangsha yang terbunuh tahun itu dikuburkan di halaman belakang kuil Tianlong. Beritahu Zheng Rong tentang masalah ini. Zheng Rong mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari kelompok tentara bayaran Kuangsha, mengusir Liefert, dan memicu kasus misi lagi. Tujuannya sangat-sangat jelas, itu untuk menargetkan Istana Raja Jin. Karena sepengetahuan semua orang, orang yang terbunuh masih utusan negara F, bukan anggota kelompok tentara bayaran, jadi Istana Jin akan selalu mewaspadai masalah ini. Setelah mayatnya digali, Zheng Rong bisa mengatasinya. Melancarkan serangan ke kuil Tianlong. Tidak, dia mengambil kesempatan untuk mendapatkan izin dari atasan, dan bersama dengan Kompleks No. 6, menangkap banyak orang terkemuka biksu kuil Tianlong, termasuk kepala biara Juekong. Namun, hak untuk menginterogasi para biksu kuil Tianlong dibatasi. Qin De mengambilnya, tetapi Qin De tidak mempersulit para biksu ini. Setelah itu, Zheng Rong mencari kuil Tianlong berkali-kali, tetapi tidak menemukan apapun. Sejujurnya, langkah ini sangat buruk, segel kaisarnya tidak ditemukan, tetapi kasus misinya terungkap. Istana Raja takut dengan kasus misinya, tetapi keluarga Zheng seharusnya lebih takut dengan kasus misi. Mereka dengan bodohnya mengira tidak ada yang bisa menemukan kebenaran, jadi mereka hanya bisa tenang, tapi sayang sekali aku, Chen Feng, adalah yang menyelidiki kasus ini. Kali ini, biarkan Zheng Rong, seekor rubah tua, merasakan menembak kakinya sendiri. Chen Feng akhirnya selesai berbicara, dan seluruh kasus misi menjadi sangat jelas. Semua detailnya sepenuhnya terhubung dan sangat masuk akal. Zheng Rong mendengus dingin dan berkata, Chen Feng, apakah kamu berhalusinasi? Kamu pandai mengarang cerita. Sayang sekali jika tidak menulis novel. Apa yang kamu katakan, selain interogasi kekerasan yang membuat Guoni dan Liefert pengakuan palsu, apa lagi? Hanya dengan bukti-bukti ini, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zheng. Anda menyuap orang-orang ini untuk menjebak keluarga Zheng. Pada titik ini, dia hanya memahami satu hal. Selama tidak ada bukti yang fatal, dia akan menolak mengakuinya. Zheng Rong, kamu sangat tidak tahu malu. Su Liguo berteriak dengan dingin, Liefert telah mengaku, dan semua bukti ada di Kompleks No. 6. Kamu tidak mengakuinya. Guoni telah mengaku, dan kamu tidak mengakuinya itu juga. Apakah kamu tahu? Diam-diam berkomunikasi dengan utusan negara lain, kamu telah menyentuh garis bawah negara. Qin De di samping berkata tanpa ekspresi, bukti ini sudah cukup, apakah kamu mengakuinya atau tidak, cukup bagiku untuk menangkap anggota keluarga Zheng. Masuk ke halaman No. 6. Saya tidak mengenali bukti yang Anda sebutkan. Zheng Rong masih berdalih. Dia berkata, lihat penampilan Guoni. Jelas bahwa dia menjadi sasaran interogasi yang kejam. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak dapat menerima buktinya. Su Liguo dan yang lainnya semuanya sangat marah. Zheng Rong ini berkulit terlalu tebal. Namun, Chen Feng mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, oke, karena Anda menginginkan bukti, saya akan memberi Anda bukti yang tidak dapat Anda bantah. Tuan Hua, tolong bawa seseorang masuk. Hua Muzu mengangguk dan berjalan keluar dari Gua Leiyin. Zheng Rong tampak bingung dan tidak bisa memikirkan bukti lain yang tertinggal. Saat dia terkejut, dia melihat Hua Muzu masuk bersama orang asing.
Segera, ekspresi Zheng Rong berubah drastis. Karena orang asing tersebut tak lain adalah Raja Negara F. Setelah Raja melihat Zheng Rong, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dalam bahasa Inggris, "Tuan Zheng, saya sudah menjelaskan kepada Hua Lao apa yang Anda lakukan setahun yang lalu. Saya sekali lagi menjelaskan bahwa keempat orang itu bukanlah utusan negara F kita, Anda meminta mereka untuk berpura-pura. Juga, kamu sengaja meminta anakku untuk membuka kotak di stupa." Mendengar perkataan Raja, Zheng Rong mundur selangkah dengan linglung. Saya benar-benar tidak menyangka Chen Feng benar-benar bisa mengundang Raja Negara F. Jika Raja bersaksi, akan terlalu sulit baginya untuk berdalih, itu akan berakibat fatal. Setelah mengatakan ini, Hua Muzu mengundang Raja keluar lagi. Segera, Chen Feng berkata sambil tersenyum, "Zheng Rong, kamu terus berdalih. Apakah kamu akan mengatakan bahwa Raja Negara F melakukan perjalanan ribuan mil untuk menjebakmu? Kali ini, berkat Aphrodite, Raja dari Negara F diundang. Sebelumnya, saya telah memikirkan bagaimana menyelesaikan kasus misi. Tiba-tiba, saya mengetahui bahwa Raja dan Pangeran Negara F juga merupakan orang dalam. Jika terobosan dapat dibuka dari aspek ini, misinya akan hampir solid." Setelah memikirkannya, dia menelepon dan bertanya pada Aphrodite apakah dia ada hubungannya dengan Negara F. Aphrodite tidak tahu cara apa yang dia gunakan, tapi dia sebenarnya membujuk Raja Negara F untuk datang ke Negara Naga secara diam-diam dan bersedia mengidentifikasi Zheng Rong. Oleh karena itu, dia diam-diam bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Prefektur Huamu untuk mengatur resepsi Raja Negara F. Tidak, ini memberi Zheng Rong kejutan besar. "Chen Feng, kamu luar biasa. Aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar bisa mengundang Raja Negara F." Zheng Rong sedikit kesal. "Kamu harus tahu bahwa dia diam-diam memfasilitasi perjalanan misi Negara F dengan mengorbankan dana dalam jumlah besar. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi, dan akhirnya kaki saya terbentur. Masih banyak hal yang tidak kamu duga, karena selanjutnya kita harus membicarakan kasus kedua." Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.